Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Beberapa batasan tidak bisa dipatahkan lagi oleh kaisar kuno karena memerlukan energi spiritual dalam jumlah besar untuk bisa melewatinya, sehingga dia menjadi sangat murung. Saat kaisar kuno keluar dari batasan lain, dia sudah berada kurang dari 200 kaki lagi dari puncak gunung. Karena tidak ada lagi batasan yang menghalangi pandangannya, dia akhirnya bisa melihat Raja Iblis 6 Keinginan yang memasang ekspresi muram juga. Di belakangnya ada pusaran air hitam yang mengarah entah kemana, dan di tengah pusaran air itu ada pemuda yang mengikutinya. Raja Iblis 6 Keinginan mengarahkan pandangannya ke kaisar kuno. Dia tidak menyangka kaisar kuno akan sampai di sini secepat ini. Jika dia punya cukup waktu untuk membakar satu dupa, dia mungkin bisa menyelesaikan pembatasan pusaran air. Meski hanya bertahan 3 tarikan nafas, tetapi itu sudah lebih dari cukup baginya. Namun kecepatan kemunculan kaisar kuno ini di luar dugaannya, sehingga memaksanya untuk mengubah rencananya. Saat ini mata kaisar kuno menyusut ketika dia melihat pusaran air. Dia ingat bahwa ini adalah teknik yang digunakan oleh iblis langit yang merupakan guru Raja Iblis 6 Keinginan. Itu adalah teknik pembatasan yang dapat melewati ratusan pembatasan. 6 Keinginan. Mata kaisar kuno terlihat kusam saat dia menahan amarahnya. Dibandingkan dengan Raja Iblis 6 Keinginan, dia lebih menginginkan menemukan pemuda itu. Matanya menyapu area tersebut dan tertuju pada pemuda yang ada di dekat Raja Iblis 6 Keinginan. Dia mengerutkan keningnya dan bergumam pelan. Apakah dia orang misterius itu? Namun mengapa tidak ada aura kehidupan dari tubuhnya? Sudut mulut Raja Iblis 6 Keinginan tampak bergerak-gerak dan dia dengan lembut berkata, "Aku tidak pernah menyangka saudara kaisar kuno akan tiba di sini juga. Ini layak untuk dirayakan." Mendengar kata-katanya, kaisar kuno menyeringai sambil menahan amarahnya. Dia pun berkata, "Itu semua berkat bantuan yang kamu dan pemuda ini tinggalkan, sehingga sekantong tulang tua ini bisa sampai ke sini." Raja Iblis 6 Keinginan memandang pemuda itu. Matanya menjadi dingin dan berkata, "Saudara kaisar kuno, apa maksudmu?" Wajah kaisar kuno semakin cemberut sambil mengamati batasan yang ditetapkan oleh Raja Iblis 6 Keinginan. Namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Raja Iblis 6 Keinginan mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Lalu dia tertawa. "Saudara kaisar kuno, di tempat ini hanya ada kita berdua. Dengan kekuatan kita, dan jika kita berdua bertarung, maka kita pasti akan memicu banyak pembatasan yang lebih besar." Kaisar kuno tetap diam, lalu berkata, "Pertama, hapus batasannya dan biarkan aku datang." Raja Iblis 6 Keinginan terdiam sesaat saat dia melihat 4 bendera yang berputar di sekitar kaisar kuno. Pembatasan terowongan ini sepertinya belum lengkap. Jika aku memicu pembatasan terdekat, apakah jalur tersebut akan ditutup secara permanen? Mendengar kata-kata kaisar kuno, wajah Raja Iblis 6 Keinginan tidak berubah sama sekali. Dia menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Dia segera melambaikan tangannya dan batasannya terbelah menjadi 2. Karena batasan ini dilanggar olehnya, maka secara alami dia dapat mengaturnya kembali. Kaisar kuno berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya tidak pernah lepas dari Raja Iblis 6 Keinginan.
setelah dia berjalan lebih dari setengah batasan, kaisar kuno tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. 4 bendera putih menciptakan sebuah terowongan, dan kaisar kuno dengan cepat memasukinya. Saat kaisar kuno tiba-tiba bergerak, Raja Iblis 6 Keinginan menutup tangannya dan pembatasan dipasang kembali dan diaktifkan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa bendera kaisar kuno begitu kuat. Saat pembatasan ditetapkan dan diaktifkan, kaisar kuno keluar dari terowongan dan hanya berjarak 10 kaki darinya. Saat dia muncul, kaisar kuno tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Segera sinar cahaya keluar dari mulutnya. Cahaya itu tidak ditujukan pada Raja Iblis 6 Keinginan, melainkan pada pemuda yang berada di tengah pusaran air. Alasan kaisar kuno menunjukkan harta penyelamat nyawanya adalah karena kebenciannya terhadap pemuda itu sangatlah besar. Tiba-tiba ekspresi Raja Iblis 6 Keinginan langsung berubah. Kedua tangannya menepuk pada kertas cetakan dan berteriak, "Keinginan!" Tiba-tiba cahaya kuning keluar dari perut pemuda itu dan berubah menjadi pedang. Itu segera menghantam cahaya yang ditembakkan oleh kaisar kuno. Gelombang fluktuasi energi spiritual dari konfrontasi ini langsung mengaktifkan beberapa batasan di dekatnya. Dengan tekanan dari pembatasan yang diaktifkan, kaisar kuno tidak bisa lagi menyerang. Dia dengan cepat membuat batasannya sendiri untuk menghentikan efek aktivasi. Raja Iblis 6 Keinginan melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, pembatasan di dekatnya akhirnya mereda dan tertutup kembali. Wajah Raja Iblis 6 Keinginan sangat pucat saat dia menatap kaisar kuno. Kemudian dia dengan kejam berkata, "Jika kamu ingin mati, serang saja ke dalam batasan sekarang." Sementara kaisar kuno memiliki wajah yang gelap, dia menunjuk pemuda itu dan berkata, "Aku kaisar kuno, bersumpah demi surga bahwa jika kamu memberiku pemuda itu, aku tidak akan melawanmu sampai kita mencapai ujian ketiga." Raja Iblis 6 Keinginan mengerutkan keningnya dan bergumam di dalam hatinya. Apakah dia berhasil memahaminya? Dia segera berkata dengan ekspresi wajah heran, "Dia sudah mati, bagaimana dia bisa menyinggung perasaanmu?" Kaisar kuno tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Orang mati? Sekalipun dia sudah mati, lelaki tua ini masih ingin mencobanya. Meski aku harus menggunakan seluruh kekuatanku, aku akan menyeret jiwanya kembali ke sini. Berani menyinggungku. Kebencian yang dimiliki orang tua ini terhadapnya bahkan sudah tidak bisa dijelaskan lagi." Raja Iblis 6 Keinginan mengerutkan keningnya saat mendengar kata-kata kaisar kuno. Dia memandang pemuda itu lalu berkata, "Saudara kaisar kuno, ini pasti salah paham." Mendengar jawabannya, kaisar kuno langsung mencibir. "Kesalahpahaman katamu? Sejak lelaki tua ini memasuki alam kedua, aku menemui 2 jenis batasan. Satu ditetapkan olehmu, dan satu lagi, siapa lagi kalau bukan dibuat olehnya? Lelaki tua ini juga telah menerobos banyak batasannya dan menyadari bahwa kekuatannya tidak melampaui tahap Nesensol. Jadi sekarang katakan padaku, selain dia, siapa lagi yang telah memasuki tempat ini yang belum melewati tahap Nesensol? Dan jika kamu ingin memberitahuku bahwa itu adalah Wang Lin, sebelumnya kita berdua juga telah melihatnya tenggelam ke dalam kehampaan. Bahkan jika dia tidak mati, apakah menurutmu seseorang yang hanya berada pada tahap formasi inti dapat melewati ujian pertama dan jembatan serta berada di depanku?" Kaisar kuno dengan cepat mengungkapkan semua yang dia pikirkan selama beberapa tahun terakhir. Dia telah menganalisis siapa pemuda misterius ini dan pada akhirnya memutuskan bahwa itu adalah pemuda yang ada di samping Raja Iblis 6 Keinginan. Menurutnya, hanya dia yang memiliki
kualifikasi tersebut. Raja Iblis Enam Keinginan dengan hati-hati menganalisis apa yang dikatakan oleh Kaisar Kuno dan menyadari bahwa jika apa yang dikatakan Kaisar Kuno itu benar, maka di dalam dunia ini tidak hanya ada mereka bertiga, tetapi juga ada sosok misterius keempat. Jika ini benar, maka ini akan menimbulkan banyak kemalangan di kemudian hari. Orang ini juga sengaja tidak muncul dan membiarkan Kaisar Kuno melewatinya. Motifnya sangat jelas. Saat memikirkan hal ini, dia diam-diam mengutuk dan merasa betapa bodohnya Kaisar Kuno. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, dia menyerbu menuju pusaran air. Kaisar Kuno berteriak keras dan melambaikan tangannya, lalu mengeluarkan cahaya yang menghalangi jalan Raja Iblis Enam Keinginan. Raja Iblis Enam Keinginan sebenarnya sangat membencinya dari lubuk hatinya, tetapi ini bukan tempat yang tepat untuk bertarung. Dia melirik ke arah Kaisar Kuno dan mengirimkan pesan jiwa. Wajah Kaisar Kuno langsung berubah dan menjawabnya. "Apakah kamu yakin?" Raja Iblis Enam Keinginan tidak berbicara, tetapi melukai jarinya hingga mengeluarkan setetes darah. Dia melambaikan jarinya sehingga darah itu mengeluarkan api dan perlahan melayang menuju Kaisar Kuno. Melihat ini, Kaisar Kuno hanya bisa terdiam, lalu dia juga mengirimkan setetes darahnya. Ketika keduanya bertabrakan, darah itu membentuk sebuah simbol dan terbang kembali ke tangan pemiliknya masing-masing. Ini adalah sumpah tertinggi di lautan iblis yang dikenal sebagai sumpah hati iblis. Wajah Kaisar Kuno menjadi gelap ketika dia berkata, "Apakah itu benar-benar dia? Mustahil." Raja Iblis Enam Keinginan juga terlihat cemberut. "Tidak masalah jika itu kemungkinan dia. Lebih baik kita berdua segera meninggalkan tempat ini." Tepat setelah dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Tentu saja dia tidak peduli dengan Kaisar Kuno. Dia segera muncul di samping pemuda itu dan meraih lengannya lalu hendak melangkah ke pusaran air. Sudah terlambat. Terdengar suara dingin dari segala sisi. Tiba-tiba, dalam jarak 300 kaki dari puncak gunung, banyak lingkaran ilusi yang muncul. Mereka berusaha mendobrak semua batasan yang ada di dekatnya saat ini. Sementara itu, Wang Lin sedang duduk bersila di atas batu besar sejauh 500 kaki. Selama setahun terakhir, dia telah menyimpan lingkaran ilusi dalam banyak batasannya. Sekarang dia tiba-tiba melepaskan batasannya dan semua lingkaran ilusi keluar darinya dan menabrak semua batasan dalam jarak 200 kaki darinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap batasan yang dibuat oleh Wang Lin adalah untuk menyimpan lingkaran ilusi. Di bawah semua tekanan yang disebabkan oleh lingkaran ilusi, Raja Iblis Enam Keinginan dan Kaisar Kuno tiba-tiba dirugikan. Raja Iblis Enam Keinginan sangat pandai menipu orang, namun pada akhirnya dia ditipu oleh Wang Lin. Adapun Kaisar Kuno, dia disesatkan sejak awal karena dia berpikir jauh di lubuk hatinya bahwa Wang Lin terlalu lemah, sehingga tidak heran kesalahpahaman ini terjadi. Semua pembatasan dalam jarak 300 kaki dari puncak gunung pun akhirnya diaktifkan. Tiba-tiba, sinar cahaya, bola api raksasa, pedang ajaib yang bahkan membuat dewa abadi pusing, dan cahaya warna-warni yang mengeluarkan aura kematian datang dari segala arah. Dengan berlakunya semua pembatasan yang ada, hal itu bahkan memicu pembatasan di langit. Tiba-tiba muncul awan hitam besar yang turun menuju puncak gunung. Terlihat juga ada kilatan petir di dalamnya. Terlebih lagi, ada lingkaran cahaya hitam yang terbentuk 300 kaki di sekitar puncak gunung melonjak ke atas dan berkontraksi. Segala sesuatu yang disentuh oleh cincin hitam itu langsung dihancurkan, bahkan batasan yang ada di gunung. Wang Lin tercengang dengan apa yang terjadi di hadapannya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa melakukan begitu banyak pembatasan akan menimbulkan efek yang aneh, terutama cincin hitam yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Setelah pembatasan di dekat puncak gunung diberlakukan, mereka hanya memiliki satu misi, yaitu membunuh semua makhluk hidup di area tersebut. Menurut analisis Wang Lin, ada banyak batasan yang dibuat antara dia dan dua orang lainnya. Jika Kaisar Kuno dan Raja Iblis 6 keinginan menyerah di gunung dan turun untuk menemukannya, maka di sekelilingnya dia masih memiliki ratusan lingkaran ilusi. Dia merasa itu cukup untuk memicu semua pembatasan di area gunung. Namun kini, sepertinya semua persiapannya sia-sia, kecuali Raja Iblis 6 keinginan dan Kaisar Kuno memang gila. Mereka tidak akan pernah mempertimbangkan untuk kembali ke sini karena cincin cahaya hitam yang dengan cepat terbang dan berkontraksi terlalu menakutkan. Menurut rencana Wang Lin, apakah Raja Iblis 6 keinginan atau Kaisar Kuno berhasil melewati penghalang kedua tidaklah penting. Alasan mengapa dia membiarkan Kaisar Kuno lewat adalah karena pembatasan di depannya terlalu sulit untuk dipecahkannya. Dia juga ingin menguji seberapa kuat pembatasan dalam jarak 500 kaki terakhir untuk membantunya memecahkannya di masa depan. Meskipun tujuan Wang Lin telah selesai, namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap cincin cahaya hitam. Kekuatan cincin cahaya hitam itu benar-benar di luar imajinasinya. Benda apa itu? Raja Iblis 6 keinginan hanya melihat sekali pada cincin hitam itu dan kulit kepalanya terasa kesemutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, dia segera meraih pemuda itu dan kemudian saat tubuhnya hendak menyentuh pusaran air, dia terkena semua pembatasan di sekitarnya dan meruntuhkan pusaran air tersebut. Dia tercengang saat menatap pusaran air yang runtuh. Dia langsung marah melihat lokasi Wang Lin, namun area tersebut tertutup kabut sehingga dia tidak dapat melihat siapa sebenarnya yang ada di dalamnya. Dia segera membuang 5 batu dari tasnya dan dengan cepat membentuk 5 tirai cahaya di sekelilingnya saat dia bergerak menuju puncak gunung. Adapun Kaisar Kuno, dia juga melihat cahaya hitam dan menjadi sangat waspada. Dia mengeluarkan 4 bendera lagi, sehingga kini ada 8 bendera yang berputar di sekeliling tubuhnya. Serangan dari pembatasan di dekatnya diserap oleh mereka. Pemikirannya sama dengan Raja Iblis 6 keinginan, yaitu terus maju. Pada saat ini, keduanya mulai bergegas menuju puncak gunung. Raja Iblis 6 keinginan sangat cepat dengan 5 batu membentuk layar cahaya di sekelilingnya dan itu melindunginya dari ledakan pembatasan. Namun beberapa serangan masih melewati layar cahaya dan mengenainya sehingga menyebabkannya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kaisar Kuno berada dalam situasi yang sama, hanya saja setiap kali serangan mengenai benderanya, wajahnya akan berubah menjadi lebih jelek. Saat ini, jarak cahaya hitam hanya tertinggal 1 langkah darinya, dan itu langsung berkontraksi dengan cepat. Awan di langit juga tampak menebal saat cahaya petir ungu terlempar terbang kemudian jatuh menuju puncak gunung. Suara gemuruh bergema saat cahaya petir ungu dengan cepat mendekati Raja Iblis 6 keinginan. Layar cahaya itu tidak mampu menahan pukulannya, dan kelima batu itu juga mulai pecah satu persatu. Mata Raja Iblis 6 keinginan tampak memerah. Dia meraih pemuda di sebelahnya dengan tangan kanannya dan mengangkatnya untuk memblokir cahaya petir ungu. Saat petir hendak menyambar, mata pemuda itu tiba-tiba terbuka. Tidak ada cahaya di mata ini. Dia hanya membuka mulutnya dan menelan cahaya petir itu. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh datang dari dalam tubuh pemuda itu dan kulitnya tampak retak. Mengetahui ini, Raja Iblis 6 keinginan menjadi bersemangat. Sebelumnya dia tidak menyadari bahwa tubuh pemuda ini mampu memblokir petir ungu. Segera
dia dengan cepat melanjutkan langkahnya ke depan. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.